Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel YouTube aku. Semangat pagi teman-teman, apa kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu, amin. Alhamdulillah aku masih bisa share kegiatan hari ini. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah klik channel aku dan nonton hingga akhir. Video yang sederhana semoga menghibur dan bermanfaat. Nah, di video kali ini seperti biasa aku mulai di subuh hari sekitar jam 4. Aku mulai dengan membuat masakan untuk sarapan dan bekal sekolah anak aku yang sekarang kelas 3 SMP. Pagi ini aku mau masak tumis kangkung, cah toge, ayam goreng, dan yang pasti setiap hari itu harus ada adalah tempe goreng. Nah, pagi ini udaranya masih dingin dan gelap sekali ya. Tapi tadi itu di awal video aku sudah buka pintu dan jendela. Seperti biasa, setiap mau masak di pagi hari, pintu dan jendela itu harus dibuka agar nanti udaranya tidak pengap dan panas. Nah, teman-teman, di video kali ini aku juga mau sharing sedikit ya bagaimana cara menjadi ibu rumah tangga yang bahagia versi aku. Karena banyak sekali di luaran sana ibu rumah tangga yang mungkin kalau kita lihat sekilas nampak bahagia, misalnya punya rumah, mobil, anak yang lengkap, tapi ternyata mereka itu memendam perasaan yang mungkin saja yang namanya ketidakbahagiaan. Mungkin juga ada rasa jenuh, bosen karena rutinitas yang setiap hari dilakukan. Dan berikut ini 5 tips menjadi ibu rumah tangga yang bahagia. Yang pertama, membuat jadwal yang teratur. Karena setiap harinya pekerjaan ibu rumah tangga itu berulang dan pastinya ada rasa jenuh. Makanya kita harus membuat jadwal yang teratur agar kegiatan kita itu bervariasi. Karena untuk kegiatan di rumah menurut aku sesuai kemampuan kita saja. Kalau memang sudah capek ya tentunya bisa istirahat sejenak. Mungkin bisa bermain dengan anak-anak, keluar rumah gitu ya, membawa mereka ke taman kalau yang perumahannya itu ada atau menyediakan fasilitas taman bermain. Nah, seperti di perumahan aku yang aku tinggal ini ada fasilitasnya taman bermain, lengkap dengan fasilitas jogging track. Jadi setiap hari Selasa, Jumat, dan Sabtu itu aku membuat jadwal untuk bermain gitu ya bersama anak, menghirup udara segar atau jalan-jalan. Yang kedua, jangan sungkan untuk meminta bantuan. Nah, ini bener banget ya teman-teman. Kalau kita sudah merasa capek, kita jangan sungkan untuk meminta bantuan. Libatkan seluruh anggota keluarga, supaya pekerjaan rumah tangga tidak semuanya kita pegang dan akhirnya kita tidak punya waktu untuk diri sendiri. Dan alhamdulillahnya aku juga punya suami yang selalu membantu pekerjaan di rumah dan juga tidak pernah menuntut rumah itu harus bersih dan rapi setiap hari, harus kinclong gitu ya. Karena yang namanya masih punya anak balita pasti sulit sekali membuat rumah rapi seharian. Yang ada malah baru dirapihkan 10 menit kemudian pasti berantakan lagi. Nah, benar seperti ini bukan ya, Bun? Mana coba suaranya yang masih punya balita. Nah, yang ketiga, jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Sawang sinawang gitu ya, ada yang tahu artinya. Jadi, kita fokus saja dengan hidup kita sendiri, dengan keluarga yang kita punya. Jangan sampai karena kita melihat keluarga orang lain dan akhirnya jadi kita itu kurang bersyukur. Merasa keluarga kita itu kekurangan atau merasa tidak bahagia. Nah, sebaiknya hilangkan perasaan-perasaan seperti itu ya. Fokus dengan hidup yang kita jalani, mengurus rumah tangga, suami, dan anak-anak. Kalau memang ada masalah dengan pasangan, pastinya dibicarakan baik-baik ya, cari solusi yang terbaik. Karena jika sudah ada anak, kita itu harus lebih bijak dalam menyikapi semua permasalahan hidup, permasalahan rumah tangga gitu ya. Apalagi pasangan-pasangan muda nih ya, yang masih memiliki gejolak muda dan tingkat emosi yang masih tinggi. Setiap masalah itu ada kok solusinya, tinggal bagaimana kita bisa menyikapinya. Nah, setelah selesai masak-masak,
dan membuat bekal sekolah. Lanjut lagi aku pindah ke kamar kakak mau ganti spray karena sudah 2 minggu ini aku belum ganti spray. Dan tadi aku sudah pindahin bantal dan guling ke atas meja belajar, kemudian spray yang lama aku buka. Lanjut lagi pasang spray yang baru. Dan setelah itu, setelah spray yang baru terpasang, lanjut lagi ganti sarung bantal dan guling. Nah, kalau sudah ganti spray seperti ini jadi bersih dan pastinya tidur pun menjadi nyaman, apalagi musim hujan begini ya. Nah, tadi spraynya sudah aku taruh di ember karena hari ini aku juga ada jadwal untuk cuci baju. Setelah itu, aku ambil sapu mau nyapu di sini di kamar kakak. Walaupun tidak terlihat di kamera ya, tapi ini sampah kecil-kecil seperti pasir dan rambut rontok ada aja ya. Dan biasanya aku sehari itu bisa 3 sampai 4 kali sehari nyapu, tergantung juga sih kalau sering kotor ya. Kemudian aku pindah nyapu di dapur dan ruang tamu, bagian yang paling sering kotor dan berantakan, karena ruangannya juga jadi satu seperti ini ya. Nah, tips yang keempat, memperhatikan diri sendiri. Setuju banget ya, teman-teman. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga, kita lupa dengan diri sendiri, kita lupa membahagiakan diri sendiri. Karena ibu rumah tangga yang bahagia, maka keluarga juga bahagia, anak-anak bahagia, suami pun ikut bahagia. Nah, cara membahagiakan diri sendiri simpel aja ya. Entah itu keluar rumah, sekedar jalan-jalan, makan makanan yang kita suka, atau mungkin nonton film yang punya hobi nonton gitu ya. Pokoknya mencari kesenangan yang positif untuk diri sendiri. Yang penting tidak merugikan orang lain ya, teman-teman. Nah, tips yang kelima atau yang terakhir, hindari hal-hal yang bersifat negatif. Pokoknya jauhi hal-hal yang bersifat yang bisa mempengaruhi mood kita, mempengaruhi perasaan kita. Pokoknya pergilah ke tempat-tempat yang dimana bisa menghargai kita, membutuhkan kita gitu ya teman-teman. Contohnya kita fokus kepada orang yang menyukai kita. Kalau ada yang tidak menyukai kita, ya sudah tinggalkan saja ya teman-teman. Kalau memang itu bisa membuat kita lebih tenang dan lebih bahagia, tidak usah buang-buang waktu dan tenaga. Jangan sampai kita ini menyalahkan diri sendiri. Nah, ini ya yang bahaya sekali ya, teman-teman. Karena hidup yang sudah kita jalani sekarang ini sampai titik ini walaupun masih ada kurangnya, maka jangan lupa bersyukur. Itu yang terpenting. Karena di luar sana mungkin tanpa kita sadari banyak yang ingin hidup seperti kita ini, memiliki keluarga yang lengkap, suami yang bertanggung jawab, dan anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, poin yang utama adalah jangan lupa juga untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktu, tilawah Al-Quran, dan pergi ke majelis taklim, agar kita juga mendapat atau bertemu dengan teman-teman yang soleha. Insya Allah, semua permasalahan hidup kita bisa kita lewati dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lanjut lagi setelah tadi sudah nyapu dan juga tadi aku nyalain mesin cuci. Nah, aku sekarang mau ngepel dulu supaya bersih maksimal gitu ya. Sambil nunggu pakaian selesai juga di mesin cuci. Jadi manfaatin waktu supaya pekerjaan sama-sama selesai. Nah, kalau ngepel ini sama ya seperti nyapu, aku lakukan setiap hari 1 kali, supaya lantai tidak lengket berdebu. Dan kalau rumah sudah bersih seperti ini, pastinya nyaman sekali ya, jadi bersih dan rapi gitu, membawa perasaan senang dan bahagia.
Setelah selesai mencuci baju, lanjut aku jemur-jemur. Alhamdulillah cuaca pagi ini terang cerah sekali ya, jadi pakaian lebih cepat kering. Nah, aku biasanya jemur pakaian hanya di teras ini saja, tidak pernah sampai tiang jemuran ini keluar pagar. Karena di teras saja kalau cuaca cetar seperti ini, sekitar 3 jam itu sudah kering. Nah, ini aku jemur di jam 8, jadi habis zuhur biasanya sudah kering dan aku angkatin pakaiannya. Kecuali kalau mendung bisa sampai sore baru bisa keringnya. Untuk pakaian yang besar-besar seperti spray dan handuk biasanya dijemur di tiang jemuran. Sedangkan yang kecil-kecil seperti ini, seperti baju abizar dan pakaian dalam, aku jemur di jemuran keong supaya tidak terlalu makan tempat ya. Lebih hemat tempat gitu ya. Nah, alhamdulillah selesai juga aktivitas aku pagi ini dan semoga tips yang aku berikan bisa bermanfaat. Nah, ibu rumah tangga itu wajib bahagia dan hindari stres. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.